Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 11. Kita berjumpa kembali di pelajaran agama kita hari ini ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga Ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak henti-hentinya Ibu selalu berikan informasi kepada kalian semuanya untuk selalu menjaga kesehatan diri. Kemanapun kalian pergi, jangan lupa membawa hand sanitizer, kemudian pakai masker ya. Istirahat yang cukup di rumah, makan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan kita semua nanti terhindar dari yang namanya virus. Sampai saat ini pun kita masih belum bisa mengadakan tatap muka, maka untuk kali ini Ibu akan mengadakan proses pembelajaran melalui video pembelajaran yang Ibu share untuk hari ini ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dulu dengan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Mari kita awali dengan doa. Ambil kitab asana. Pranayama. Kita amat bicarana doa belajar mulai. Baik anak-anakku kelas 11 semuanya, hari ini pembelajaran kita masih tentang yoga sama pelajaran itu. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengenal ajaran dari yoga asana. Kemudian yang kedua, siswa mampu menemukan manfaat dari ajaran yoga asana sendiri. Dan yang ketiga nanti siswa mampu menganalisis yoga asana dan etikanya, bagaimana yoga asana dan etikanya dalam implementasi pelaksanaan yoga dalam ajaran agama. Baik, kita akan bahas ajaran yoga asana ini pada Om Swastiastu. Ya, baik anak-anakku, kita kembali lagi ke sesi pembahasan materi. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajarnya ya. Tujuan pembelajarnya tadi Ibu sudah sampaikan, yaitu pertama, siswa mampu mengenal ajaran yoga asanas, siswa mampu menemukan manfaat dari ajaran yoga asanas, dan siswa mampu menganalisis yoga asanas dan etika. Ya, anak-anakku semuanya, ya. Kita sekarang berbicara ya tentang manfaat daripada ajaran yoga asanas. Nah, yoga asanas anak-anak ini merupakan latihan dan gerakan yoga ini menjadikan serta mengantarkan jasmani dan rohani umat sederhana, kemudian sejahtera dan bahagia. Sepatutnya kita bersyukur ke hadapan Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat mengenal dan belajar yoga. Ya, belajar tentang yoga sangat bermanfaat untuk perkembangan jasmani dan rohani umat Hindu. Dengan mempraktikkan gerakan-gerakan yoga, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani umat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Ya, ini kalau kita lihat yoga asanas itu lebih dia kepada gerakan-gerakan yang diikuti dengan pernapasan, ya, gerakan-gerakan tubuh ya yang diikuti dengan pernapasan. Itu yoga asanas anak-anak ya. Pengajaran pengetahuan yoga ini dinyatakan telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu dalam tradisi Hindu. Pengetahuan kuno yoga ini telah menguraikan kebenaran bahwa dalam keharmonisan tubuh dan pikiran terletak rahasia kesehatan. Maka ketika kita berolahraga, kalau kita berolahraga biasa itu kan paling kita yang sehat kan fisik. Nah, berbeda dengan yoga, anak-anak. Ketika kita melakukan yoga, maka kita akan menemukan di sini fisik kita kuat dan juga pikiran kita juga sehat. Ya, di sini ya. Keharmonisan tubuh dan pikiran ini terletak rahasia kesehatan. Kalau tubuh dengan pikiran sudah harmonis, maka akan terjadi proses kesehatan di sini. Ya, tidak mungkin kita akan mendapatkan misalnya kalau tubuh kita saja yang sehat,
pikiran nggak sehat, nggak mungkin bisa dikategorikan sehat. Nah kemudian apalagi pikiran kita yang nggak sehat nih, ya juga tidak bisa dikategorikan kita sehat. Ya. Nah pengetahuan ini selalu menarik dan digemari oleh setiap generasi hingga dikembangkan dalam berbagai bentuk. Ya. Yoga itu selain sebagai pengetahuan rohani, juga dapat memberikan latihan-latihan badan atau asanas. Nah, asanas ini memungkinkan memperbaiki kesehatan banyak orang dan mencapai suatu kehidupan yang bersemangat. Mulai pembelajaran yoga, seseorang secara bertahap dapat belajar menjaga pikiran dan tubuh dalam keseimbangan yang tentram pada semua keadaan dan mempertahankan ketenangan dalam situasi apapun. Nah ini, ketika kita berlatih yoga sanas, ya latihan-latihan badan, yang perlu kita tekankan juga adalah apa? Pikiran. Jadi tetapkan, jaga selalu pikiran kita supaya nanti seimbang antara pikiran dengan tubuh. Ya, ini artinya apa? Berarti di sini lebih cenderung kita mempertahankan ketenangan dalam situasi apapun, kita harus berusaha tenang. Itu konsentrasi ya, dalam bahasa kerennya itu konsentrasi. Latihan-latihan yoga asanas dapat membangun dan menolong kepercayaan diri, mengatasi stres, mengembangkan konsentrasi, dan menambah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran adalah kunci untuk mengerti spiritual yang mendalam. Bila kita merasa sakit karena terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh, ya, pikiran atau hasil hormon yang tidak seimbang, latihan yoga asanas dapat banyak membantu menormalkannya. Wah, luar biasa anak-anak ini ya. Ternyata kalau kita berlatih yoga asanas ini sangat besar sekali manfaatnya bagi tubuh kita ya. Maka dari itu ya, mari kita selalu berlatih yoga ya. Nah, untuk dapat menetralisir ketegangan pikiran sebagai akibat dari bisingnya urusan keseharian yang semakin rumit, ya gerakan-gerakan asanas perlu dikombinasikan dengan latihan-latihan pernapasan, konsentrasi, dan relaksasi. Dengan demikian nanti pikiran yang ruwet dapat dikembalikan ke dalam suasana yang normal. Nah itu. Nah, ini gambar apa anak-anak? Nah ini ada gambar ular kobra, gambar kura-kura. Kenapa ibu share gambar ini ya? Karena pada dasarnya gerakan-gerakan yoga itu lebih cenderung meniru gerakan-gerakan binatang. Nah, dalam dunia ini kita banyak sekali memiliki binatang, anak ya, berbagai macam binatang, ada burung dan lain sebagainya. Nah, ada kobra dan kura-kura ini dua binatang yang sering sekali dikaitkan dengan gerakan-gerakan yoga ya, seperti apa namanya, dalam Surya Namaskar itu ada gerakan yang namanya seperti ini ya, seperti ular kobra begitu. Ini sangat bermanfaat bagi apa namanya ini, bagi usus kita ya, nanti akan menjadi sehat tubuhnya ya, terutama pencernaan gitu ya. Ini sangat penting. Kenapa dua binatang ini ibu share kali ini? Soalnya tidak hanya kobra dan kura-kura, anak-anak, banyak hampir semua binatang kita gunakan sebagai apa namanya, sebagai suatu simbol untuk apa namanya itu mengajarkan gerakan yoga. Ya, setelah melalui latihan asana secara teratur anak-anak, kita mampu menjadi tuan bagi tubuh kita sendiri. Artinya apa? Tubuh kita akan bebas dari gangguan sakit, bisa awet muda, hidup rileks, penuh energi, ya bebas dari pengaruh emosional, menjadikan hidup ini selalu siap bekerja untuk kesejahteraan umat manusia. Manfaat latihan pernapasan atau yoga menjadikan pernapasan lebih dalam dan pelan. Paru-paru berkembang sampai pada kapasitas penuh. Akibatnya apa? Tubuh menerima oksigen dalam jumlah maksimal. Apabila gerakan-gerakan ajaran yoga asanas dapat dilakukan dengan benar dan tepat, maka kelelahan menjadi hilang dan orang merasa penuh tenaga dalam yang menyegarkan ya. Kita lihat sekarang dua macam manfaat yoga. Ya. Sebagai tujuan hidup yang tertinggi dan terakhir dalam ajaran Hindu, yaitu terwujudnya moksartam jagadita yaca iti dharma. Kemudian untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani dapat dilakukan melalui mempraktikkan berbagai macam gerakan yoga asanas. Ya. Itu tadi manfaat daripada yoga sanas. Sekarang kita mengenal apa namanya, lanjut kepada yoga sanas dan etika ya, yoga sanas dan etika. Yoga asana ini adalah gerakan yoga yang berhubungan dengan posisi tubuh.
Perpaduan antara gerakan kelenturan, gerakan memutar, dan keseimbangan tersebut membantu kita untuk membedakannya dengan jenis praktik yoga yang lainnya. Yoga asana ini mengutamakan postur tubuh, terpusat pada pernapasan atau breathing, dan konsentrasi pada gerakan pikiran atau mind. Yoga menyelaraskan tubuh fisik, pikiran, dan jiwa. Pada tubuh fisik, yoga memberi efek kesehatan, keseimbangan, kekuatan, dan vitalitas. Pada pikiran, yoga meningkatkan daya ingat, konsentrasi, menajamkan tingkat intelektual, menyeimbangkan emosi sehingga membuat hidup lebih kaya dan bahagia. Pada jiwa, yoga membawa kesadaran, kebebasan, dan pencerahan. Yoga adalah sebuah filosofi tentang kehidupan yang dapat dicapai melalui latihan olah tubuh, nafas, dan meditasi berdasarkan 8 tahapan kehidupan seperti yama atau ajaran tentang moral, niyama atau disiplin, asana atau postur, pranayama atau pengontrolan napas dengan teratur, pratyahara atau pelajaran tentang rasa, dharana atau konsentrasi, dhyana atau meditasi, dan samadhi atau pencapaian kesadaran tertinggi dari meditasi yang dapat membentuk kita menjadi manusia yang sejahtera, damai, dan bahagia. 4 fase yoga secara garis besar kalau kita lihat ini ya. Ada 4 fase yoga secara garis besar. Ada bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga, raja yoga. Bhakti yoga ini lebih kepada cinta kasih. Karma yoga melakukan kerja. Jnana yoga menegakkan logika atau pengetahuan. Raja yoga melakukan pengendalian atau konsentrasi. Nah, ini 4 fase yoga secara garis besar. Coba kita baca sekarang. Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 4. Na karmanam anarambam naiskarmyam puruso snute. Naca samyasanat ewa sidim samadhi gacati. Tanpa kerja, orang tak akan mencapai kebebasan. Demikian juga ia tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Nah, dalam sloka ini diuraikan tentang karma yoga anak-anak. Bagaimana kita melakukan yoga dengan jalan bekerja. Bekerja di sini begini anak-anak ya. Ketika kita bekerja itulah dharma. Bekerjalah seperti apa yang sudah ditentukan. Sebab bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Kalau kamu tidak bekerja, maka hidupmu akan sia-sia. Maka di sini bekerja itu adalah dharma, maka lakukanlah. Ketika kita bekerja, jangan sekali-sekali hasil yang menjadi tujuan kita. Ya, yang penting kita melakukan proses kerja, nanti hasilnya Sang Yang Widi yang akan mengatur. Ya, artinya apa? Di sini diajarkan ketika kita melakukan karma yoga anak-anak, ketika kita bekerja di sini ya, kita nggak boleh memikirkan gaji, memikirkan pendapatan kita. Wah, saya kalau nggak dapat gaji sekian ini nggak mau kerja. Nah, itu kita nggak boleh seperti itu. Ketika kita melakukan proses kerja yang tulus ikhlas, hasil bukan menjadi tujuan kita, tapi kewajiban yang menjadi tujuan kita, maka kamu sudah melakukan yang namanya karma yoga. Ya, kalau ibu katakan di sini prinsip karma yoga ini adalah ya rame ing gawe, sepi ing pamrih. Ya, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu artinya apa? Ya, kita lebih cenderung di sini menekankan kepada proses kegiatan kerjanya daripada hasilnya. Ya. Itu. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ini tentang karma marga ya, karma yoga. Kalau bhakti yoga seperti apa, Nana? Kalau bhakti yoga di sini kita lebih menekankan kepada cinta kasih. Ya. Dalam bhakti yoga di sini kita menekankan hubungan cinta kasih. Hubungan cinta kasih kepada siapa saja? Kepada Tuhan yang pertama, kepada orang tua sama manusia. Jadi wujudkanlah rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Nah, ini namanya bhakti yoga, menekankan cinta kasih. Sedangkan jnana yoga di sini kita lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan. Mari kita belajar ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu ada 2.
parawidya dan aparawidya. Kalau parawidya kita lebih cenderung kepada mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu Tuhan, sedangkan aparawidya kita belajar ilmu-ilmu modern. Ya, seperti matematika, IPA dan lain sebagainya itu termasuk aparawidya. Sedangkan ilmu agama, kitab-kitab Weda itu termasuk parawidya. Nah, untuk bisa mencapai kebebasan, mencapai tujuan, maka Jnana Yoga ini juga penting sekali kita laksanakan. Ya, Tuhan bersabda bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka dia akan otomatis memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan yang dia miliki, maka dia akan mendapatkan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan yang dia peroleh, maka orang ini mencapai tujuan tertinggi. Ya, orang yang bijaksana ini akan mampu menjadi suluh bagi orang lain. Nah, ini Jnana Yoga. Sedangkan Raja Yoga, bagaimana di sini kita mengedepankan pengendalian atau konsentrasi. Dalam hidup perlu adanya proses pengendalian diri supaya tidak terjadi kesemrautan sosial. Ya, pengendalian diri penting sekali untuk kita mampu melakukan proses kehidupan, karena tanpa pengendalian diri maka segala sesuatu itu bisa menjadi hancur. Ya, tanpa adanya pengendalian diri maka bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa kita sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Nah, ini Raja Yoga, perlu pengendalian diri. Ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini 5 keadaan pikiran akibat pengaruh satwam, rajas dan tamas. Nah, ini masih kita berbicara etika yoga di sini ya. Ketika kita beryoga, ya, maka kita akan otomatis terpengaruh kepada hal-hal yang mempengaruhi guna kita. Guna kita ketahui bersama, triguna namanya, ada satwam, rajas, tamas. Satwam itu yang sifat bijaksana, ya. Rajas itu yang keras tinggi, keras kepala. Tamas itu artinya malas, ya, belum sempurna begitu. Nah, di sini kan kita lihat bagaimana keadaan pikiran kita akibat pengaruh dari satwam, rajas, tamas ketika kita melaksanakan yoga. Ini ada kesipta, ada muda, ada wiksipta, ada ekargra, ada niruda. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat di sini anak-anak. Kesipta. Kesipta ini artinya tidak diam-diam. Dalam keadaan pikiran itu diombang-ambingkan oleh rajas dan tamas dan ditarik-tarik oleh objek indria dan sarana-sarana untuk mencapainya. Pikiran melompat-lompat dari satu objek ke objek yang lain tanpa terhenti pada satu objek. Nah, ini namanya pikiran dalam keadaan terkesipta, tidak diam-diam. Kemudian muda. Muda ini artinya lamban dan malas. Geraknya lamban dan malas. Ini disebabkan oleh pengaruh tamas yang menguasai alam pikiran. Akibatnya, orang yang alam pikirannya demikian cenderung bodoh, senang tidur dan sebagainya. Ini muda. Sedangkan wiksipta ini bingung, kacau. Hal ini disebabkan oleh pengaruh rajas. Karena pengaruh ini, pikiran mampu mewujudkan semua objek dan mengarahkannya pada kebajikan, pengetahuan, dan sebagainya. Ini merupakan tahap pemusatan pikiran pada suatu objek. Namun sifatnya sementara, sebab akan disusul lagi oleh kekuatan pikiran. Ya, ekargra. Apa itu ekargra? Kalau ekargra ini artinya terpusat. Nah, di sini cita terhapus dari cemarnya rajas, sehingga satwalah yang menguasai pikiran. Ini merupakan awal pemusatan pikiran pada suatu objek yang memungkinkan ia mengetahui alamnya yang sejati sebagai persiapan untuk menghentikan perubahan-perubahan pikiran. Ini namanya ekarga. Sedangkan niruda ini adalah terkendali. Terkendali apa maksudnya? Dalam tahap ini berhentilah semua kegiatan pikiran, hanya ketenanganlah yang ada. Nah, ketika niruda ini maka proses pikiran itu sudah terkendali secara total. Sebelum kita mencapai ketenangan yang sejati, maka ini akan melalui proses anak-anak. Ya, ada kesipta dulu, ya, baru wiksipta, dan terakhir nanti niruda. Nah, ini sudah mencapai ketenangan tingkat tinggi.
Nah, ketika kita belajar konsentrasi, belajar samadhi, maka tahap awal yang harus kita lakukan adalah apa? Belajar untuk konsentrasi dulu. Belajar untuk memusatkan pikiran kita. Selagi Ibu katakan, pikiran itu adalah rajendriya, anak-anak. Dia seperti kuda liar. Kemana-mana pikiran kita, maka perlu kita kendalikan sedemikian rupa. Supaya tidak menyebar kemana-mana. Pikiran itu disebut dengan rajendriya, maka apapun yang kita pikirkan, maka itulah yang terjadi. Nah, ini yang kita stop. Ya, maka dari itu, jangan sekali-kali kita berpikir yang tidak baik. Berpikirlah yang baik. Supaya apa? Nanti outputnya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Apabila kita berpikir yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik juga. Maka ini perlu dilakukan atau dilatih sedemikian rupa sehingga kita akan mampu mencapai sesuatu yang kita inginkan. Artinya apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bersama ya. Ini penting sekali untuk belajar mengendalikan pikiran. Dengan terlebih dahulu kita belajar untuk konsentrasi dulu. Ini 4 jenis Samparjnana Yoga menurut jenis objek renungannya. Ya, ada 4 jenis, ada Savitarka, ada Savicara, ada Sasmita, dan ada Sananda. Apa itu? Kita lihat satu persatu sekarang anak-anak ya. Ini ada Savitarka. Ini ialah apabila pikiran dipusatkan pada suatu objek benda kasar seperti arca dewa-dewa atau arca dewi-dewi. Nah, Savitarka ini artinya apa? Memusatkan pikiran pada satu objek benda. Biasanya kita kalau umat Hindu menggunakan apa? Arca. Ya, patung. Misalnya kita menggunakan arca Dewa Siwa, arca Dewa Brahma, arca Dewi Saraswati ataupun Ganesha. It's okay, tidak masalah. Ya. Nah, kemudian ada Savicara. Savicara ini adalah bila pikiran dipusatkan pada objek yang halus, yang tidak nyata seperti tanmatra. Nah, ini Savicara ini objeknya lebih halus. Apa contohnya anak-anak? Kita bisa menggunakan di sini yang namanya apa? Huruf. Ya, kita bisa menggunakan omkara di sini. Ini lebih halus. Ya, lebih halus. Kita bisa pusatkan pikiran kita kepada omkara itu. Ya, karena omkara kita yakini sebagai simbol dari Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung. Nah, kemudian ada Sasmita. Sasmita ialah bila pikiran dipusatkan pada asmita, yaitu anasir, rasa aku yang biasanya roh menyamakan dirinya dengan ini. Nah, Sasmita ini bisa kita peragakan atau simboliskan dengan wajah kita sendiri. Nah, ketika kita belajar konsentrasi, maka taruhlah mata kita yang nggak terpejam ini ke ujung hidung. Nanti ujung hidung itu akan kita konsentrasikan terus. Ujung hidung itu ibarat sebagai sebuah gunung. Ya, nah ujung hidung sebagai ibarat sebuah gunung, maka puncaknya adalah Siwa Baga. Maka Siwa di situ yang menjadi puncaknya. Nah, kita bisa menggunakan wajah kita sebagai medianya. Nah, kemudian ada Sananda. Sananda ini apa? Bila pikiran dipusatkan pada suatu objek yang halus seperti rasa indria. Nah, halus di sini apa? Kita pusatkan pikiran kita kepada hati atau perasaan kita. Nah, ini sangat halus. Nah, ini namanya jenis Samparjnana Yoga menurut jenis objek renungan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang sistematikanya anak-anak ya. Sistematika Astanga Yoga dalam bentuk diagram, kita lihat di sini. Ya, Astanga Yoga itu kan ada 8 tingkatan yoga ya. Ada yama dan niyama. Ini kita lihat ya, ada yama dan niyama. Kita lihat yang yama. Ya. Yama ini Astanga Yoga, yang pertama namanya yama. Ini jenis tahapannya ada ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. Ahimsa artinya apa? Tidak melakukan kekerasan. Ya, tidak menyakiti makhluk. Satya artinya setia, jujur. Asteya artinya tidak mencuri. Brahmacari artinya masa menuntut ilmu. Ya, aparigraha artinya selalu melakukan hal-hal yang bersifat baik. Ya. Ini namanya yama. Ada 5 bagiannya. Nah, etika yoganya dengan cara Hatha yoga. Ya, melalui gerakan-gerakan tubuh. Nah, niyama di sini, kalau yama ini merupakan pengendalian diri tahap pertama, kalau niyama pengendalian diri tahap kedua. Yama ini berhubungan dengan fisik, niyama berhubungan dengan mental.
Niyama di sini ada apa bagiannya? Tahapannya ada sauca, ada santosa, tapa, swadhyaya, iswara, pranidana. Sauca itu artinya apa? Suci lahir batin. Kita harus membersihkan diri kita secara fisik maupun mental, suci lahir batin. Ya. Ada santosa, di sini bagaimana kita mendapatkan kesempurnaan, kesejahteraan. Ada tapa, bentuk pengekangan diri yang lebih kuat. Ya, swadhyaya, proses pembelajaran dalam mengendalikan diri. Ya, iswara pranidana ini lebih memfokuskan diri kita untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, ini dengan melalui kriya yoga atau karya yoga, dengan kerja. Ya. Nah, kemudian ada asana. Asana ini artinya apa? Melakukan pembentukan badan, ya. Persiapan untuk lebih lanjut, ini asana. Sikap-sikap badan. Bagaimana sikap badan kita? Ya, apakah pranayama, ya, itu ya. Ini namanya asana. Jadi sikap-sikap badan. Apakah dengan silasana, vajrasana dan lain sebagainya. Ya. Silasana itu berarti sikap bersila penuh konsentrasi, vajrasana sikap bersimpuh penuh konsentrasi. Ada padmasana, sikap seperti bunga teratai dengan konsentrasi penuh, dan juga ada sawasana, sikap seperti orang mati, ya. Tapi juga dengan konsentrasi yang penuh. Yang keempat, pranayama. Pranayama ini artinya pengaturan nafas, ya. Pengaturan nafas ada prana, apana, samana, udana, wiyana. Ini lebih kepada pengaturan nafas, ya. Bagaimana kita etikanya mengatur nafas yang baik seperti apa? Kalau prana seperti apa, apana seperti apa, samana seperti apa. Nah, kemudian ada pratyahara. Pratyahara ini artinya proses penyatuan pikiran, ya. Kita melakukan usaha-usaha untuk mencapai suatu konsentrasi, usaha-usaha untuk mencapai proses penyatuan. Dharana ini artinya apa? Keterhubungan. Ya, dharana itu sudah menyatu. Jadi pikiran kita sudah terhubung dengan energi tertinggi, ya. Dhyana sudah terhubung, sudah terpusat artinya. Sedangkan samadhi sudah mencapai hubungan yang sempurna. Artinya apa? Atman dengan paramatman sudah benar-benar menyatu dalam samadhi. Maka samadhi merupakan tingkatan yang paling tinggi. Nah, ini termasuk samyana dalam etika yoga. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita kali ini. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kamu semuanya. Dan tugas nanti akan Ibu share lewat tugas mandiri, ya, ataupun tugas terstruktur. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu sarankan kepada kalian tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar dalam keadaan daring. Ya, mari kita akhiri dengan doa mengakhiri kegiatan belajar. Ambil sikap asana. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmalayo namah swaha. Pranayama. Karusudana. Om sudamam swaha. Om ati sudamam swaha. Om waktra sudayo namo namah. Om karna sudayo namo namah. Sikap amustikarana. Doa mengakhiri kegiatan belajar mulai. Om Dewa Suksema Paramasintian Suci Nirmalayo Namah Swaha Sarwa Karya Prasidatam. Om Santi 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 Om. Ya, salam sehat. सूर्य नमस्कार। सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण और संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य नमस्कार 8 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए
सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हों, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हों और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हों। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। 11वां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं।